Krisis ekonomi membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan sulit mendapatkan penghasilan. Terpaksa anak-anak turun ke jalan untuk menambah pendapatan keluarga. Tak heran jika pada tahun 2002 lalu jumlah anak jalanan meningkat menjadi 120.000 anak. Sayangnya, ketika pertumbuhan ekonomi membaik, jumlah mereka justru meningkat. Pada 2009 lalu, jumlah anak jalanan bertambah hingga menjadi 230.000 anak. Siapa namanya? Agil. Umur berapa? 10 tahun. Sekolah nggak? Nggak sekolah. Bagi kemiskinan anak terlantar sudah seharusnya menjadi tanggungan negara. Tapi sayangnya, hingga gini anak-anak seperti Agil ini masih banyak yang hidup di jalanan. Sementara mereka seharusnya berada di bangku-bangku sekolah. Beruntung ada beberapa orang yang bersedia meluangkan waktu untuk mendidik mereka-mereka ini. Ayo nyanyi lagi, kamu bisa apa? Nyanyi apa? Salah satu komunitas peduli anak jalanan tersebut berada di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Tepatnya sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Bandung. Inilah Akrur Roji atau Oji, seorang pecinta alam sekaligus ketua Yayasan Komunitas Pecinta Alam. Kepedulian Oji pada alam dan kemanusiaan membuatnya tergerak menjadi relawan bencana. Banjir di Kecamatan Bale Endah pada 2010 lalu menjadi titik balik perjalanan hidupnya. Kondisi anak-anak yang tidak bersekolah menjadi penyebabnya. Mempersiapkan perlengkapannya. Kenapa Kang ingin buat sekolah? Itu ketika saat saya sedang dioperasi bencana banjir, itu kan ada posko, ada sekretariat. Itu ketika saya ngaso di belakang sekretariatnya, itu terlihat pemandangan yang tidak indah, Mbak. Apa pemandangan tidak indah? Anak-anak itu bukan sekolah, Mbak. Mengiten kardus bekas. Ketika saya malamnya berkumpul dengan teman, muncul sebuah ide. Ide dan gagasan itu berdasarkan dari semangat. Saya relawan bencana, orang mati dicari, orang hidup nggak diurusin. Itu awal dari sebuah cerita sampai ke hari ini. Keprihatinan pada anak-anak jalanan dari keluarga kurang mampu membuat Oji dan beberapa kawannya mendirikan Yayasan Komunitas Pecinta Alam atau YKPA. Salah satu kegiatannya adalah membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapat pendidikan, mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Saya percaya bahwa Anda lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Cuman kalian harus kalian harus bersemangat. Belajar tanpa semangat sia-sia. Itu yang sering Om katakan ketika di tempat pembelajaran di sana. Saya lakukan hanya untuk anak Indonesia. Mengajak anak-anak untuk sekolah bukan perkara mudah. Oji harus pintar-pintar membujuk mereka. Oji akhirnya membuat metode untuk menarik minat anak usia 6 hingga 15 tahun ini, yaitu dengan nyanyian dan permainan. Sayangnya penerapan metode ini kurang maksimal. Kegiatan belajar dari hari Senin hingga Jumat ini membuat mereka cepat bosan dan akhirnya malas datang. Kami terinspirasi dengan materi-materi yang biasanya di sekolah SD. Itu ada yang disebutnya pekerjaan rumah. Dan saya yakin, Mbak, untuk di wilayah yang tadi saya sebutkan, itu orang tua boro-boro yang membimbing anaknya untuk mengerjakan PR. Sebab pagi langsung ke tempat cari uang. Kegiatan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama ternyata mampu menarik beberapa anak untuk kembali datang. Sejak itu,
Oji dan kawan-kawannya terus menambah materi yang tak diberikan di sekolah persamaan kejar paket A dan B. Misalnya saja pelatihan komputer. Kegiatan lain yang dilakukan Oji untuk mengasah kreativitas anak adalah dengan belajar musik. Nah ini Mbak, anak-anak kami sedang latihan bermusik ya. Walaupun peralatannya ya ala kadarnya Mbak. Tetapi Mbak bisa lihat bahwa ya anak-anak kami belajar musik dididik untuk dengan jiwanya. Ya itu dan Mbak bisa lihat bahwa ya di sini beragam Mbak, ada yang sudah 2 tahun bersama kami di sini, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, itu beragam. Ya itu Mbak kalau di sini yang lebih yang paling lama yang 2 tahun ada Mbak. Ya Mat ini Mat. Kebanyakan kan anak lebih milih main ya, tapi kenapa kamu lebih milih belajar di sini? Ya bisa belajar bersama, menambah ilmu, dan saya suka hobi bermain gitar. Jadi seneng ya? Senang. Ahmad Maulana adalah anak jalanan yang tinggal di kampung Papak Gede, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Siswa kelas 3 kejar paket B ini telah bergabung di YKPA sejak 2 tahun lalu. Belajar di YKPA bukan hal mudah bagi Ahmad. Ia harus pandai-pandai membagi waktu antara belajar dan membantu pamannya berjualan gorengan. Mas, tadi jalan cek gue pas jam 2. Oh nyambung. Ada di dalam. Membantu sang paman berjualan gorengan Ahmad lakukan untuk menambah uang jajan. Lumayan, sehari ia bisa mendapatkan 7.000 hingga 8.000 rupiah. Hal ini Ahmad lakukan untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Maklum saja, bapaknya hanyalah buruh bangunan berpenghasilan pas-pasan yang harus menghidupi istri dan kelima orang anaknya. KPL tuh sekolah. Ayah, Dari ini jatuh darah. mungkin di yayasan. Yayasan. Ya, berbagai tantangan tersebut tak membuat remaja berusia 15 tahun ini berhenti belajar di YKPA. Baginya, pendidikan adalah jalan keluar untuk kehidupannya yang lebih baik. Kalau tanggapan orang tua kamu seperti apa? Ya senang-senang saja dan mendukung, dan hal itu positif buat bagi saya. Ya, melihat senyum terkembang di bibir anak-anak inilah yang membuat Oji bahagia. Perjuangan berat saat merintis Yayasan Komunitas Pecinta Alam terbayar sudah. Perjuangan yang layak untuk dijalani. Ini Mbak, saya perlihatkan ini adalah rumah belajar pertama ya yang kami kelola atau yang kami rintis. Ya, ini pendanaannya atau pembiayaan untuk nyewanya itu hasil urunan lah. Ya kalau orang Sunda udunan ya, itu udunan. Jadi dari kawan-kawan dan alhamdulillah saat itu ya ada sekitar untuk 6 bulan ngontrak. Dan yang ironisnya ketika kami sudah belajar sama anak-anak ya, ketika itu kami tidak bisa ngontrak lagi karena kami tidak ada uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kumaha ya kontrakan teh? Uang kontrakan nih udah 3 bulan undur-undur terus gimana? Aduh Pak, biasa tuh sarantos ya Pak 2 mingguan deui Pak. Abdi nuju usaha keneh sama rencangan teh. Teu bisa. Ieu soalnya diundur-undur wae ieu.
Iya, udah dipakai kontrakan anak. Atau Pak, kan iya teh Pak diajar bararudak Pak, barudak kumaha Pak. Oh, eta mah urusan didinya, urang mah nyaho, urang mah anu nyahona kontrakan. Ayeuna mah pokona sore ayeuna ku urang dicek, barang kudu geus keluar kabeh. Terus perasaannya gimana Kang? Ya perasaannya menyakitkan Pak, ketika saya harus memperjuangkan anak-anak, saya harus memperjuangkan idealisme, sementara ya uang untuk memperpanjang kontrakan itu tidak ada. Dan dari pihak yang punya rumah itu resiko kan, kalau tidak bayar harus angkat kaki lalu. Tetapi ya saya bahagia Mbak, ya dengan masa lalu yang seperti itu. Dengan hari ini saya sudah lewati dan itu adalah jalan untuk menuju hari ini saya. Uang ternyata bukan segalanya. Niat yang tulus untuk membantu anak-anak mendapat pendidikan ternyata membuka banyak jalan. Oji pantang menyerah. Ia terus merajut asa demi anak-anak jalanan yang dicintainya. Tuhan kan berikan jalanan. Lebih hemat